Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Diana Rahma, saya dari kelas 11E. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai eritrosit, yaitu sel darah merah. Apa itu eritrosit? Jadi eritrosit adalah sel darah merah yang mendominasi sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia. Eritrosit memiliki bentuk seperti koin dengan cekungan di kedua sisinya. Dan eritrosit ini tidak memiliki inti sel. Jadi terdapat beberapa fungsi dari eritrosit. Yang pertama, yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Yang kedua, membawa karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, membantu pembentukan hemostatis dan fungsi vaskular. Dan yang keempat, itu membantu memelihara keseimbangan asam basa tubuh. Yang terakhir adalah berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi terdapat karakteristik eritrosit. Yang pertama itu karakteristiknya adalah dia tuh berbentuk seperti cakram dengan lengkungan pada bagian sentral. Selanjutnya, mengandung 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Yang ketiga, eritrosit ini dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Yang keempat, eritrosit ini bersifat elastis, fleksibel, sehingga memungkinkan sel dapat menembus kapiler. Dan jumlah eritrosit laki-laki itu sekitar 4,2 sampai 5,4 juta, sedangkan jumlah eritrosit perempuan itu dari 3,8 sampai 4,8. Jadi, jumlah eritrosit laki-laki itu lebih banyak dari jumlah eritrosit perempuan. Pengaturan produksi eritrosit. Jadi, pembentukan eritrosit itu disebut adalah eritroposiesis. Yaitu terjadi di sumsum merah tulang. Dan produksi eritrosit ini diatur oleh hormon eritopoietin. Hormon eripotoitin ini merupakan hormon glikoprotein yang diproduksi di ginjal. Produksi eritrosit dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama itu ada hormon kortison, hormon tiroid, dan hormon pertumbuhan. Dan peningkatan eritrosit itu dapat terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama itu ada tinggal di dataran tinggi dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya itu juga ada gagal jantung, selanjutnya ada penyakit paru-paru, dan yang terakhir adalah kehilangan darah akibat hemoragik. Jadi itu adalah peningkatan mengapa produksi eritrosit itu bisa meningkat. Selanjutnya, faktor diet itu juga dapat mempengaruhi produksi eritrosit karena dia tuh ada zat besi, vitamin, dan tembaga. Umur dan destruksi eritrosit. Jadi sel darah merah ini biasanya bersirkulasi selama 120 hari sebelum menjadi rapuh dan pecah. Eritrosit ini tidak memiliki inti sel, mitokondria, dan retikulum endoplasma, tetapi enzim sitoplasmanya mampu memproduksi ATP dalam waktu yang terbatas. Fragmen pada eritrosit yang rusak akan difagositosis oleh makrofag di dalam limpa, hati, dan susum tulang untuk digunakan kembali. Jadi ini adalah fragmen-fragmennya. Yang pertama itu adalah fragmen globin itu di bagian protein. Yang kedua itu ada fragmen hem. Yang ketiga itu adalah zat besi. Jadi ada sakit yang berkaitan dengan sel darah merah. Yang pertama itu adalah polisitemia. Jadi ini nih adalah kondisi saat kadar eritrosit terlalu tinggi yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan pendarahan. Selanjutnya itu ada anemia, yaitu kondisi saat eritrosit terlalu rendah yang dapat menyebabkan tubuh kekurangan suplai darah kaya oksigen. Jadi ada terdapat beberapa jenis anemia. Yang pertama itu ada anemia defisiensi besi, yaitu disebabkan oleh kekurangan zat besi, dan anemia pernisiosa itu disebabkan oleh kekurangan vitamin B12, dan anemia sel sabit itu adalah kelainan genetik yang dapat menyebabkan bentuk sel darah merah tidak normal.
Selain itu ada penyakit poikilositosis, yaitu kondisi saat sel darah merah berbentuk tidak teratur, sehingga mungkin tidak dapat membawa cukup oksigen. Selanjutnya itu adalah hipokrom eritrosit, yaitu kondisi saat eritrosit tampak pucat disebabkan oleh kadar hemoglobin yang berkurang. Dan selanjutnya ada polikrom eritrosit, yaitu kondisi saat eritrosit lebih besar dan lebih biru dari eritrosit normal. Dan ada penyakit terakhir itu adalah malaria. Jadi malaria ini adalah penyakit kelainan darah yang berbahaya yang disebabkan oleh parasit yang dibawa oleh nyamuk Anopheles. Parasit ini dapat masuk ke dalam tubuh lewat gigitan nyamuk yang kemudian menginfeksi sel darah merah dan merusaknya. Jadi ada beberapa soal mengenai eritrosit. Yang pertama, proses pembentukan eritrosit terjadi di jawabannya adalah C, sumsum tulang. Yang selanjutnya ada komponen utama yang memungkinkan eritrosit mengikat oksigen adalah A, hemoglobin. Dah. Sampai segini saja video singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.